Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting adalah sampai pada saat ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, alhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala atas izin, pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah taala ini, kita akan coba membahas 10 sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini tentu saja adalah orang terbaik kedua di umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas sirah sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka terlebih dahulu sebelum kita mempelajari sirah ini, maka paling tidak kita harus mengetahui beberapa alasan. Ya, kita harus mengetahui beberapa hujah kenapa kita wajib mempelajari sirah mereka. Kenapa kita wajib mempelajari sirah sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in? Yang pertama, alasan pertama, kenapa kita wajib mempelajari sirah sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in? Karena kita pasti tidak akan selamat di dunia apalagi di akhirat kelak jika kita tidak mengikuti jalan mereka, tidak berjalan di atas manhaj sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau ada orang yang mengaku muslim, ada seorang hamba yang mengaku muslim, lalu kemudian dia tidak berjalan di atas manhajnya sahabat, dia tidak berjalan di atas jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dia tidak beragama, dia tidak beragama sesuai dengan cara beragamanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, atau
dia memahami Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran, dia memahami Al-Hadis, kemudian dia mengamalkan Al-Hadis tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka bisa dipastikan seorang muslim tersebut tidak akan selamat di dunia apalagi nanti di akhirat. Ya, jadi ini manhaj. Ya, ini kaidah dalam kehidupan kita beragama. Bahwa beragama itu haruslah mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Harus berjalan di atas jalannya mereka, harus bermanhaj dengan manhajnya mereka. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita menauladani mereka? Kita bermanhaj di atas manhajnya mereka sementara kita tidak mengetahui sejarah sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 115. Wa man yushakikir rasul, barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam bentuk penentangan, baik dengan ucapan, baik dengan sikap maupun dengan isyarat. Intinya, siapapun yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak, setelah datang baginya kebenaran yang terang benderang. Ya, sudah dikasih tahu ya bahwa jilbab itu hukumnya wajib. Enggak kok, jilbab itu enggak wajib. Ini namanya menentang Rasulullah. Apalagi coba ya, dikasih tahu misalnya bahwa jenggot itu menumbuhkan, membiarkan jenggot itu adalah merupakan salah satu sunnah Rasulullah. Udah enggak, saya enggak mau berjenggot karena kalau saya berjenggot seperti tusuk sate misalnya. Ini bentuk penentangan. Walaupun dia enggak bilang saya enggak menentang Rasulullah, tapi dengan ucapannya ini menunjukkan bahwa dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tolong kalau pakai kain, pakai celana, diangkatlah di atas tumit. Karena kenapa? Rasulullah mengancam. Kalau orang yang kainnya di bawah mata kaki diancam dengan apa? Dengan neraka. Kata dia, masa iya sih? Gara-gara sarung saya, gara-gara celana saya di bawah mata kaki, masa iya sih Allah mau masukkan saya ke dalam neraka jahanam? Ini kan bentuk penentangan namanya. Ya, ingat ya, dalam surah An-Nisa ayat 115 Allah sudah mengingatkan kepada kita semua. Jadi nggak ada lagi alasan nanti di akhirat. Wa man yushakikir rasul, barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak baginya kebenaran. Ya, perhatikan poin yang akan kita bahas di bawah ini. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Saya tanya sama antum, ketika ayat ini turun, ya, diturunkan kepada siapa ayat ini? Kepada orang-orang beriman. Orang-orang beriman pada saat itu siapa? Sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Perhatikan, dan ini kunci. Ya, perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti ya selain jalannya para sahabat. Artinya dia berislam gitu kan? Dia berislam, dia melakukan syariat, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Hadis, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Hadis, tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan kuasakan kepada mereka dengan kesesatan yang selama ini sudah menguasai mereka. Jadi semakin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mirisnya pasti mereka merasa bahwa mereka itu di atas al-haq, mereka berada di atas kebenaran. Ya, mereka pasti merasa di atas kebenaran karena kenapa? Allah sudah sesatkan mereka. Allah katakan nuwallihi ma tawalla, kami akan kuasakan kepada dia kesesatan yang selama ini sudah menguasainya. Ya, dan yang paling mengerikan kata Allah Subhanahu wa taala, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa na'udzubillahi min dzalik wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jadi hati-hati. Ya, hati-hati, ayat ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang kafir saja. Ya, akan tetapi kalau ada seorang muslim, ada seorang yang mengklaim dirinya, saya muslim loh, KTP saya muslim loh, saya turun-temurun muslim loh, akan tetapi yang pertama dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kedua, dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Maka ingat, yang pertama hukumannya bagi dia, ya, maka dia akan disesatkan dengan kesesatan yang selama ini sudah menguasainya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, jadi sedahsyat apapun amalan kita, amalan-amalan baik kita di mata manusia, mohon maaf, jika tidak mengikuti para sahabat dalam beragama, ya, maka yakinlah bahwa dia pasti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Itulah kenapa kita harus mempelajari sirah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, supaya kita tahu
ya manhaj mereka itu seperti apa, mereka berjalan di atas apa, itulah yang akan kita ikuti. Ya, nah disitulah kita nanti akan berjalan di atasnya. Karena kenapa? Kalau kita menyelisihi mereka, maka pasti kita akan tersesat. Tidak ada konsep yang lebih baik, ya, selain daripada yang diajarkan oleh mereka, selain daripada yang dipraktekkan oleh mereka. Ya, siapapun yang mengaku dirinya kaum muslimin, sekali lagi, akan tetapi tidak berjalan di atas manhajnya para sahabat, maka dia diancam tidak akan selamat di dunia dan tidak akan selamat nanti di akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna min qablikum min ahlil kitabi iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, ya, bahwa orang-orang sebelum kalian, yaitu para ahlul kitab, ya, dari orang-orang Nasrani dan Yahudi. Kata Rasulullah SAW, iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah. Mereka terpecah menjadi 70 berapa? 72 golongan. Ya, subhanallah, 72 golongan. Terus kata Rasulullah SAW, bagaimana dengan kita, nasibnya kita umat Islam? Kata Rasulullah SAW, wa inna hadhil millata sataftariku ala 73. Adapun umat ini, maksudnya umatnya Rasulullah SAW. Ingat ya, Rasulullah nggak katakan Nasrani loh ya. Rasulullah nggak katakan Yahudi. Akan tetapi kata Rasulullah, hadhil millah, umatnya Nabi Muhammad SAW, terbagi menjadi berapa? Terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Ya, jadi jangan heran kalau hari ini ada ini, segala macamnya. Semua mengaku dirinya di atas al-haq. Semua mengaku dirinya kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Apa kelemahan mereka? Apa kekurangan mereka yang mengklaim dirinya kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis? Ada yang tahu nggak? Kekurangan mereka apa? Tidak di atas fahmi salaf. Mereka tidak berjalan di atas manhajnya para sahabat. Itu kekurangannya. Ya, itu kekurangannya. Jadi kata Rasulullah, mereka akan terbagi menjadi 73 golongan. Perhatikan, kata Rasulullah SAW, sintani wa sab'una finnar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa nasallallahu ta'ala salam wal afiyah. Kata Rasulullah SAW, 72 golongan di dalam neraka. Mohon maaf, ini bukan saya yang bilang loh ya. Ya, bukan para ulama yang bilang, bukan para ustadz yang bilang. Ya, bukan para sahabat yang bilang. Ini yang bilang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah itu tidak pernah mengucapkan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Rasulullah mengucapkan sesuatu itu atas tuntunan, atas dasar wahyu. Ya, ini yang mengucapkan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menyampaikan bahwa di antara 73 golongan kata Rasulullah umatnya itu 72 itu semuanya masuk ke dalam neraka. Ya, kadang-kadang kalau kita baca hadis-hadis seperti ini, nah ini dia nih yang kapling-kapling surga nih. Ini dia tukang kapling-kapling surga. Ya, golongannya dia saja yang mau masuk surga. Emangnya surga itu sempit apa? Surga itu luas gitu loh. Ya, nggak mungkin lah Allah menciptakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masa hanya untuk diciptakan satu golongan saja? Tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ucapkan. Ya, kata Rasulullah 72 masuk ke dalam neraka. Ya, dan kata Rasulullah SAW, wa wahidatun fil jannah. Ya, wa wahidatun fil jannah. Cuma satu golongan saja yang masuk surga. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah agar dilindungi, dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan di sini. Satu orang saja, cuma satu golongan, mohon maaf bukan satu orang, satu golongan saja yang masuk ke dalam surga, ya, kata Rasulullah SAW, semuanya yang lainnya 72 golongan semuanya masuk ke neraka. Ya, siapa itu? Kata Rasulullah, wahia al-jamaah. Ya, wahia al-jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Siapa itu al-jamaah? Al-jamaah itu adalah orang-orang yang berislam. Ya, kemudian keislamannya itu mengikuti cara berislamnya para sahabat. Ya, jadi jangan ketika kita menyebutkan kata jamaah, oh harus terdiri dari 10 orang, 20 orang, sekomunitas orang gitu kan, seperti itu. Akhirnya ada orang mengklaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah, akan tetapi jauh dari nilai-nilai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang melaksanakan sunnah diperangi oleh mereka. Ada orang yang mendakwahkan sunnah diperangi oleh mereka, dibubarkan oleh mereka. Ada orang yang mengaku seperti itu. Mohon maaf, ini realita.
pada saat ini kita di negeri kita saat ini, banyak di antara kita mengklaim dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi paling dahulu memerangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling terdepan dalam memerangi orang-orang yang mendakwakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak pantas, malu orang-orang seperti ini mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, taib. Jamaah itu enggak mesti ya bahwa harus 10 orang, 20 orang, sekomunitas orang gitu. Kemudian harus bergabung di organisasi ini dan lain sebagainya, enggak. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dimaksudkan dengan al-jamaah itu ma wafaqal haq. Ya, yang berkesesuaian dengan apa? Dengan al-haq. Ya, tentu al-haq di sini yang dimaksudkan adalah sesuai dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Ma wafaqal haq, yang berkesesuaian dengan kebenaran. Wa in kunta wahdak, walaupun kau seorang diri. Ya, itu jamaah namanya. Ya, jadi kalau ada satu kampung nih, ya, satu kampung gak ada yang melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma satu orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah misalnya, itulah jamaah, bukan orang kampung itu. Ya, ini konsepnya kita dalam berislam. Baik. Dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahumullah taala dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa golongan yang selamat ini, yang satu golongan yang selamat ini adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, ma'ana alaihi wa ashabi, kata Rasulullah, semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu, yaitu siapa? Yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Jadi kita jangan bermimpi, ya, kita jangan bermimpi, jangan berangan-angan selamat, ya, dari neraka jahanam jika kita tidak berjalan di atas jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Kita terancam. Ya, kita terancam akan dilemparkan, dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa naudzubillah, dilemparkan masuk ke dalam neraka jahanam ketika kita berislam. Akan tetapi cara berislam kita tidak sama dengan cara berislamnya para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Ya, saya berislam yang moderat aja lah. Ya, enggak begini, enggak begitu. Saya tengah-tengah aja lah. Ya, saya Islamnya Nusantara aja lah, sesuai adat istiadat di Indonesia aja lah. Hati-hati. Hati-hati dengan ucapan antum. Hati-hati dengan ucapan Anda. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa tadi, ya, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, hati-hati. Ya, mau antum apa sebut Nusantara kek, negeri kek, apa kek namanya, kalau tidak sesuai dengan jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, maka kita terancam. Ya, apalagi ada orang yang mengatakan Islam di negeri saya ini Islam terbaik, lebih bagus daripada Arab. Subhanallah. Hati-hati, perkataan-perkataan semacam ini nih, perkataan-perkataan yang mohon maaf, ya, mohon maaf, nggak usah kita sebutkan, tapi perkataan-perkataan semacam ini adalah perkataan yang sangat membahayakan keislaman seorang hamba. Baik. Kemudian yang kedua, alasan kenapa kita wajib mempelajari sirah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barometer keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang muslim adalah dengan mengikuti para sahabat, berjalan di atas manhaj mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Jadi kalau kita misalnya nih mau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik perorangan, ya, individu, satu komunitas, satu kampung, satu RT, satu RW, satu negeri, mau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana caranya? Ikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pasti, ya, pasti kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum coba buka Al-Qur'an surah Taubah ayat 100. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan kalimat demi kalimat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun. Was-sabiqun, ya, as-sabiqun itu adalah orang-orang yang terdahulu. Al-awwalun, yang pertama kali masuk Islam. Ya, jadi yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Di antaranya siapa itu yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam? Di antaranya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, gitu kan, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in dan seterusnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala sabiqun, yang terdahulu, ya, wal awwalun, sabiqun al awwalun, yang pertama kali dan terdahulu masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin dan ansar. Ya, perhatikan. Jadi mereka yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Perhatikan, setelah itu Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan dengan mereka. Ya, kalau Allah berhenti pada ayat ini, udah kita nggak selamat. Benar dong? Karena yang disebutkan siapa di sini?
Orang terdahulu yang pertama kali dari kaum Muhajirin dan Ansar. Kalau Allah titik di sini, ya kita the end, habis kita. Iya. Karena kenapa? Allah di sini tidak berhenti, tidak titik di sini saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, dan ini berita gembira bagi kita. Ya, tinggal kita sekarang, kita mau terima ayat ini apa tidak? Kita mau amalkan ayat ini apa tidak? Tinggal kita. Ya, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Karena ayat ini sudah kita dengarkan. Bahkan saya yakin bukan kali ini saja kita dengarkan ayat ini. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabauhum, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, berarti ayat ini khusus apa umum? Ya, umum. Artinya siapapun yang mengikuti mereka, tapi harus Islam loh ya. Oh, berarti orang kafir kalau ngikutin sahabat udah syahadat aja kalau gitu. Ya, siapapun itu dari kaum muslimin, walladzina tabauhum, yang mengikuti mereka. Saya tanya sama antum, apakah hanya mengikuti saja? Karena banyak orang juga mengklaim, saya dong di atas jalannya para sahabat. Banyak kan? Saya berjalan kok di atas jalannya para sahabat, ya kan? Banyak kan yang seperti itu kan? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan bi ihsan, dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi nggak sekedar klaim saja bahwa saya mengikuti para sahabat, karena banyak juga orang yang mengklaim dirinya mengikuti para sahabat, mengikuti salaf. Ya, bahkan ketika dia melakukan kebid'ahan, dia bilang ini salaf melakukan ini. Ketika dia mendakwahkan kebid'ahan, memperjuangkan kebid'ahan, dia bilang salaf kita berkata kan seperti itu. Ya, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, yaitu as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, walladzina tabauhum bi ihsan. Ada syaratnya di sini, garis bawahi, dengan sebaik-baiknya. Nah, siapapun yang mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dengan sebaik-baiknya, maka apa janji Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum. Ya, mereka akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwa barometer keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim, kepada satu kaum adalah dengan mengikuti para sahabat. Ya, jika ada orang yang mengklaim dirinya, ya, bahwa saya adalah seorang muslim yang baik, saya adalah seorang muslim yang begini dan begini, akan tetapi dia tidak mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka ketahuilah bahwa dia jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini patokannya. Jadi gampang sebenarnya. Ya, kalau mau melihat satu orang, tapi bukan mau menilai orang ya. Ini buat perbandingan saja gitu supaya kita terpacu gitu loh. Kalau kita mau melihat seseorang dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, kita mau melihat satu kaum dia diridhoi oleh Allah atau tidak, kita mau melihat komunitas, ya, dia diridhoi oleh Allah atau tidak, maka lihatlah bagaimana dia mengikuti sahabat. Semakin ya dia mengikuti sahabat dengan sebaik-baiknya, maka semakin dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rumusnya, ya. Radhiyallahu anhum, mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa radu anhu, dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, dan ini janji yang paling luar biasa, dan inilah semua yang kita kejar-kejar. Kita datang ke tempat ini, kita bangun salat malam, kita bangun salat subuh, ya, bahkan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain mempertaruhkan leher mereka, mempertaruhkan harta mereka, nyawa mereka, keluarga mereka untuk mencapai yang satu ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adda lahum jannat, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menyiapkan untuk mereka apa? Jannat, surga-surga, tajri tahtahal anhar, yang mana surga, di dalam surga tersebut tajri tahtahal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya, ya, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalam surga tersebut selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang besar, itulah kesuksesan yang agung, itulah kesuksesan yang sesungguhnya, ya. Seseorang yang sukses, yang orang bilang sukses di dunia ini karena dia kaya misalnya, dia terhormat, dia pejabat, berapa lama sih dia menikmati kesuksesannya itu? Ada orang yang menikmati kesuksesannya selama 200 tahun? Kayaknya nggak ada deh. Ya, taruh 80 tahun dia nikmati kesuksesannya. Setelah itu apa? Meninggal dia, mati dia. Dan setelah itu, latus alunna yauma idzin anin naim, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kenikmatan yang ia dapatkan. Ya, akan tetapi di akhirat, di surga, inilah kesuksesan yang terbesar. Karena kenapa? Kenikmatan yang tidak berujung. Ya, kenikmatan yang tidak berujung. Orang satu hari di sana, di sini 1000 tahun kok, kata Allah Subhanahu wa taala. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari loh di sana. Di sini 1000 tahun. Ya, dan Allah katakan di sana itu selama-lamanya, kekal selama-lamanya.
Kalau 1 hari saja di sana di sini 1000 tahun, gimana lagi kalau selama-lamanya? Kan seperti itu. Jadi Masya Allah. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Ali Imran, ya, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah apa? Telah sukses, dia telah beruntung, dia telah selamat. Ya, karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara saja. Kita menikmati kesuksesan, menikmati kekayaan, jabatan, ya, menikmati semua kenikmatan dunia ini. Paling lama berapa kita bisa rasakan di dunia ini? Dan setelah itu kita mati mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, alasan ketiga, ya, karena mereka adalah generasi terbaik yang sudah mendapatkan rekomendasi dan sudah distempel dengan stempel keridhaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni. Ya, ini Rasulullah lagi yang mengucapkan. Ya, bukan para ulama, bukan para guru-guru kita, bukan para ustadz kita, enggak. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku. Ya, artinya hidup di zaman Rasulullah, yaitu generasinya siapa? Generasinya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, jadi generasi terbaik, ya, yang ada di umat ini adalah generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Enggak ada lagi yang terbaik dari mereka. Ya, kalau ada orang sekarang mengaku lebih baik daripada sahabat, konsepnya, ya, akidahnya lebih bagus daripada akidahnya para sahabat, ini ucapan kekufuran, mohon maaf. Ya, karena Rasulullah SAW sudah tegaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian selanjutnya, tsummal ladzina yadunahum. Kemudian orang-orang yang datang setelahnya, yaitu siapa? Para tabi'in, murid-muridnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tsummal ladzina yadunahum. Kemudian setelahnya yaitu siapa? Atba'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'in. Ini tiga generasi yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun generasi setelah generasi 3 ini, ya, mereka juga akan dijanjikan keselamatan, akan menjadi orang-orang terbaik ketika mereka mengikuti 3 generasi ini. Ini kuncinya. Ya, ini kuncinya. Jadi kalau mau menjadi generasi terbaik, meskipun kita hidup di akhir zaman ini, maka ikutilah ketiga salaf kita ini. Ya, ikutilah ketiga contoh ini yang sudah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan, ya, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Innallaha nazara fi qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati-hati para hamba. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menemukan bahwa hati-hati hamba yang terbaik itu adalah hatinya siapa? Hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hatinya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya manusia yang terbaik hatinya, akan tetapi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik yang ada di alam semesta ini siapa? Khairul Bariyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak ada ciptaan Allah, makhluk Allah yang melebihi daripada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala berkata, fastafahu li nafsihi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Fabata'athahu bi risalatihi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang hatinya paling baik. Lalu kemudian dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan utusannya, dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibnu Mas'ud selanjutnya, "Tsumma nadhara fi qulubil ibad." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati-hati para hamba, ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah hatinya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubal ibad. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala menemukan bahwa hati-hati manusia yang terbaik setelah hatinya Rasulullah SAW adalah siapa? Hatinya para sahabat.
Ya, makanya ini jelas ucapan kekufuran kalau ada orang yang mengklaim dirinya lebih baik daripada sahabat. Ya, apalagi sampai mencela sahabat, apalagi sampai mengkafirkan sahabat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tidak boleh kita ragu mengatakan ketika kita mendengarkan ada orang yang mencela sahabat, apalagi sampai mengkafirkan sahabat, jangan ragu mengatakan ini orang kafir. Ya, ini adalah orang kafir, dia terjatuh kepada kekufuran. Karena kenapa? Dia sudah menyelisihi, ya dia sudah menentang firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, maka kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala berkata, ya faja'alahum muzara'a nabihi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai pembantu-pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqatiluna ala dinihi, yang mana mereka itu berperang dalam rangka menegakkan ya agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 28, ya, wasbir nafsaka, bersabarlah engkau. Siapa yang disuruh bersabar di sini? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, sabarkan dirimu wahai Muhammad, bersabarlah engkau wahai Muhammad, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, membersamai orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada pagi dan petang harinya. Saya tanya, siapa yang dimaksudkan di sini? Siapa yang dimaksudkan di sini? Wahai Muhammad, bersabarlah engkau membersamai orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada pagi dan petang harinya. Siapa yang dimaksud di sini? Para sahabat. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sabar, membersamai menghadapi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Perhatikan, poinnya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yuriduna wajha. Mereka itu para sahabat yuriduna wajha. Mereka itu apa? Menghendaki, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini firman-Nya siapa? Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita semua, yang mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan yuriduna wajha. Mereka para sahabat itu ya yuriduna wajha. Mereka menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Allah sudah menjamin bahwa para sahabat itu orang-orang apa? Orang-orang ikhlas. Ya, mereka hanya menghendaki wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengikuti mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita mengikuti mereka karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan apa? Tazkiyah, mendapatkan rekomendasi langsung dari mana? Dari atas langit ketujuh. Ya, siapa lagi yang diberikan rekomendasi oleh Allah selain mereka? Ada orang-orang yang dikasih rekomendasi oleh Allah selain mereka? Enggak ada. Ya, yang diberikan jaminan adalah ketika mengikuti mereka dengan baik, baru mereka juga akan mendapatkan kebaikan seperti mereka. Ya, perhatikan di sini Allah katakan yuriduna wajha. Mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Fath ayat 18. Al-Fath ayat 18. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada orang-orang yang beriman. Ya, ini rekomendasi, ini tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada orang-orang yang beriman. Idh yubayyi'unaka tahta syajara, ketika mereka para sahabat itu yubayyi'unaka tahta syajara, mereka membayat engkau wahai Muhammad di bawah pohon, yaitu pada bai'atur ridwan. Ya, yang jumlahnya ada yang mengatakan 1.300, ada yang mengatakan 1.400, ada yang mengatakan 1.500 orang. Itu sahabat semuanya. Dan mereka sudah mendapatkan apa? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mendapatkan apa? Tazkiyah, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Fa'anzalas sakinata 'alaihim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan atas mereka. Ya, jadi mereka, Allah tahu hati-hati para sahabat, ya, kemudian Allah menurunkan ketenangan atas mereka wa athabahum fathan qariba. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, yaitu apa? Dengan Fathu Makkah setelah itu. Ya, taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 88.
Ya, lakinir rasulu. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan beliau. Siapa orang-orang yang beriman yang bersama dengan beliau kita? Bukan para sahabat. Ya, yang bersama orang-orang beriman, ya, karena bersama dengan Rasulullah SAW itu ada juga orang apa? Ada orang munafik. Ya, dan gembongnya itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul membersamai Rasulullah, ya, sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut kajian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, belajar agama bersama Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka apa? Orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan di sini walladzina amanu ma'ah. Allah, ya, Allah lebih menekankan lagi bahwa mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang bersama dengan Rasulullah SAW. Apa yang mereka lakukan? Jahadu bi amwalihim. Mereka itu telah berjihad, telah berjuang bi amwalihim dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, bahkan dengan jiwa-jiwa mereka. Ya, harta-harta mereka korbankan, jiwa-jiwa mereka korbankan. Antum tahu nggak? Ya, Abu Bakar As-Siddiq, dan nanti kita sebutkan juga. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika menjelang perang Uhud, perang Tabuk, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu menyerahkan seluruh hartanya, ya, seluruh hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan separuh, bukan seperberapa, enggak, seluruh hartanya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa kata beliau? Allah wa rasulahu, abqaitu lahum Allah wa rasulahu. Aku sisakan untuk mereka ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Ada di antara kita seperti itu? Kalau kita seperti itu, besok kita udah diminta cerai oleh istri kita, udah diusir oleh mertua kita besok-besok. Ya, ini perhatikan, semua hartanya diberikan. Ditanya oleh Rasulullah, Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ya, subhanallah. Kemudian kita tahu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika terjadi perang Tabuk, beliau itu berinfak, ya, 200 uqiyah emas. Kalau dikonversikan ke sekarang itu sekitar 6,3 miliar. Itu merem, nggak pakai ngitung gitu. Nih, ya, 200 uqiyah emas. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, itu puluhan miliar. Ditambah dengan berapa? Ditambah dengan onta 960, ya, 960 ekor onta. Satu onta itu harganya kalau dewasa dikonversikan ke sekarang mungkin sekitar 50 juta. Antum kali aja, ya, kali 960 ditambah dengan beberapa puluh ekor kuda berikut dengan persenjataannya. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu majma'in. Bahkan bukan hartanya, jiwanya mereka korbankan. Ya, kalau kita kan orang-orang kaya sekarang, nih saya sumbang gitu, saya nggak ikut gitu. Mereka habis-habisan pada hartanya, mereka juga siap mengorbankan jiwa-jiwa mereka. Jadi bukan hartanya saja, ya. Bahkan ada di antara mereka membawa harta, membawa jiwa, nggak ada yang kembali. Hartanya nggak kembali, jiwanya nggak kembali. Itu para sahabat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka. Ya, jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang beriman, para sahabat itu yang bersama dengan Rasulullah SAW, mereka berjuang dengan bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, bahkan dengan jiwa-jiwa mereka, ya. Wa ulaika lahumul khairat. Allah jamin di sini bagi mereka lahumul khairat. Mereka itu diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka, ya, adalah orang-orang yang beruntung. Jadi sudah dijamin keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita umat ini, kita nih sekarang mau menjadi orang-orang yang beruntung, maka apa yang kita lakukan? Ikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Baik. Udah masuk Isya belum? Belum, ya. Baik, kita lanjutkan. Alasan keempat, kenapa kita wajib mempelajari sirah sahabat? Ya, karena, ya, mencintai mereka hukumnya wajib. Ya, jadi bukan sunnah lagi loh, ya. Ya, mencintai mereka hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau kita tidak cinta sahabat, berarti kita apa? Kita apa kalau kita nggak cinta sahabat? Saya tanya sama antum. Kan wajib kan? Konsekuensi kalau kita meninggalkan kewajiban apa? Ya, dosa. Ya, nah sekarang gini, bagaimana kita bisa mencintai mereka kalau kita tidak mengenal mereka, tidak mempelajari sirah mereka? Saya tanya sama antum semua, kenapa antum bisa cinta setengah mati kepada para pesepak bola?
Dan subhanallah, notabene mereka itu kadang-kadang orang kafir. Saya tanya sama antum kenapa? Bahkan ada di antara kita begitu disebutkan si fulan, oh nomor sepatunya 42 loh. Ya, oh itu kesukaannya ini loh, makanya di sini loh. Harga mobilnya sekali beli mobil itu bisa 100 miliar loh harganya. Subhanallah. Ditanya siapa namanya Abu Bakar? Ya Abu Bakar. Namanya siapa Abu Bakar? Ya Abu Bakar. Dia nggak tahu. Ya, sekarang bagaimana kita mau mencintai mereka? Taib, sudah masuk azan. Azan dulu bagaimana? Azan dulu. Taib, wallahu taala alam bisawab. Kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan. Nah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kenapa putri-putri kita, ya, kaum wanita kita, kenapa mereka cinta setengah mati terhadap artis-artis Korea? Ya, bahkan ada yang sampai pingsan-pingsan kalau ngelihat dari jauh gitu, teriak-teriak gitu, histeris, pingsan. Ya, bahkan saya pernah dengar ada artis Korea yang meninggal dunia, dia bunuh diri. Ya, subhanallah. Ya, beberapa bulan kemarin tempat makan, ada tempat makan kalau ada artis-artis Korea itu kerjasama dengan rumah makan gitu ya, seperti itu, restoran. Tempat makannya itu dihargai jutaan rupiah dan orang beli. Ya, coba kalau dia masukin di masjid itu uang. Ya, subhanallah. Kok bisa gitu? Cintanya seperti itu. Ya karena mereka siang malam mendengarkan orang-orang itu, melihat orang-orang itu. Makanya mereka cinta. Kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Dari mana datangnya cinta? Ya dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah sekarang bagaimana kita mau mencintai sahabat yang notabene hukumnya wajib kalau kita nggak mempelajari sirah mereka? Ya banyak di antara kita nggak ngerti sahabat itu apa, definisi sahabat itu apa, siapa sahabat itu, namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu siapa gitu, Umar itu siapa gitu. Ya, ada yang ditanya apa definisi sahabat, nggak ada yang tahu. Ya, kalau ditanya apa definisinya sahabat itu, banyak di antara kita nggak ngerti sahabat itu apa ya. Ya, saya tanya sama antum sahabat itu apa? Sahabat Rasulullah bukan sahabat sohib antum bukan. Ya, apa sahabat Rasulullah itu definisinya? Orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Abu Lahab? Oh, ya masih ada selanjutnya bukan titik ya. Beriman kepada Rasulullah SAW. Ada sahabat yang saya nggak bisa menyebutnya ya. Beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya apa yang ketiga? Meninggal di atas keimanannya. Itu baru sahabat. Ya, taib kalau ada sahabat, misalnya ada sahabat dan ini pernah terjadi. Beriman bertemu Rasulullah walaupun sesaat, beriman kepada Rasulullah, kemudian dia murtad, kemudian dia taubat, masih sahabat nggak? Dia masih sahabat. Intinya dia meninggal di atas keimanannya tersebut. Jadi bertemu dengan Rasulullah SAW walaupun sebentar, beriman kepada Rasulullah SAW dan meninggal di atas keimanannya, itu sahabat. Banyak di antara kita yang nggak tahu apa itu sahabat. Ya, padahal kalau ditanya pesepak bola, artis-artis Korea, ya subhanallah. Ya, antum pernah nggak dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dibangkitkan, dikumpulkan dengan orang-orang yang kau cintai. Kita khawatir. Ya, saya mengingatkan diri saya dan kepada antum semua. Kita khawatir. Jangan-jangan kalau kita mencintai pesepak bola, apalagi kalau itu notabene orang kafir, kita khawatir. Khawatir loh ya. Kita dikumpulkan, dibangkitkan bersama dengan mereka. Makanya saya ingatkan kepada diri saya dan kepada antum semua, udahlah tinggalin mereka. Ya, saya khawatir ini ibu-ibu, mama, ya, akhwat-akhwat yang cinta sama artis Korea. Ya, saya khawatir. Ya, antunna semua dibangkitkan dengan mereka nanti di akhirat. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, anta ma'aman ahbabtahu. Perhatikan, Anas bin Malik sahabat loh ya, Masya Allah. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini, beliau mengatakan, kita tidak pernah ya sebahagia ini ketika mendengarkan hadis ini. Anta ma'aman ahbabtahu. Engkau dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan orang yang kau cintai. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, ini sahabat loh ya, salah seorang yang dijamin. Ya, kemudian beliau mengatakan, ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana uhibbu Abu Bakrin wa Umar. Aku mencintai Abu Bakar dan Umar.
Ya, walaupun level keimanan, level amalan saya tidak seperti dengan level amalan mereka, tapi saya berharap dengan modal cinta saya kepada mereka, saya kelak akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Ini yang kita khawatirkan. Kalau kita cinta dengan orang-orang kafir, ya, kita mencintai artis asli, toko-toko yang notabene mereka itu adalah orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kita khawatir jangan-jangan kita dibangkitkan bersama dengan mereka, ya. Nah, itulah kenapa kita wajib mempelajari sirah sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena kenapa? Mencintai mereka hukumnya wajib, sama seperti kewajiban kita lainnya dalam syariat kita. Itu sama. Jadi jangan dibeda-bedakan. Ya, masa iya sih? Wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Akan tetapi tentu saja kita juga tidak boleh gulu terhadap mereka. Akan tetapi mencintai mereka itu hukumnya wajib. Ya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Barra bin Adib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun." Perhatikan, ini patokan, barometer. Ya, tidak ada yang mencintai orang-orang Ansar kecuali dia itu mukmin. Ya, kecuali dia itu mukmin. Kalau mencintai orang Ansar saja barometernya seorang beriman itu dengan mencintai Ansar, maka bagaimana lagi dengan mencintai siapa? Muhajirin, kan seperti itu. Rasulullah menyebut yang paling terendah, kan seperti itu. Di antaranya kan ada dua kan, Muhajirin dan Ansar kan. Yang paling mulia di antara kedua ini siapa? Muhajirin. Maka Rasulullah katakan, al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min. Ya, tidak ada yang mencintai orang Ansar itu kecuali apa? Dia mukmin. Ya, dia adalah apa? Dia adalah orang yang beriman. Kalau mencintai Ansar saja barometernya seperti itu, ya, keimanan kita barometernya mencintai Ansar, maka bagaimana lagi dengan mencintai kaum Muhajirin? Kemudian Rasulullah mengatakan, wala yubghiduhum illa munafik. Tidak ada yang membenci orang Ansar itu kecuali apa? Kecuali munafik. Jadi barometer juga. Jadi kalau ada orang benci-benci sahabat, apalagi sampai dia memandang enteng sahabat, mencela-cela sahabat, wa na'udzubillah, sampai dia mengkafirkan mengkafirkan sahabat, enggak usah ditanya siapa dia, itu udah jelas. Antum enggak usah berbaik sangka sama dia, enggak usah. Ya, karena itu udah jelas gitu loh. Ya, bahkan nanti akan kita lihat juga ketika Imam Malik menafsirkan suatu ayat, beliau mengatakan ayat ini adalah dalil bahwa orang yang membenci sahabat itu adalah orang kafir. Ya kan, seperti itu. Taib. Faman ahabbahum, perhatikan, siapa yang mencintai para sahabat, ahabbahullah, maka Allah pasti mencintainya. Waman abghadahum, siapa yang memusuhi para sahabat, abghadahullah, maka Allah pasti akan memusuhinya. Ini patokannya, ini barometernya. Ya, ini barometernya. Taib. Kemudian rawa al-Lalikai fi syarhi usul i'tiqadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Al-Imam Al-Lalikai meriwayatkan dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suila Al-Hasanu Al-Basri rahimahullahu taala. Ya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Siapa Al-Hasan Al-Basri? Sahabat apa tabi'in? Ya, tabi'in, muridnya sahabat. Ya, beliau pernah ditanya, ya, hubbu Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma sunnah. Apakah mencintai Abu Bakar dan Umar hukumnya sunnah? Apa kata beliau? La farida. Bukan sunnah lagi tapi wajib. Ya, berarti kalau kita tidak mencintai dua orang ini, khususnya dua orang ini, Abu Bakar dan Umar, maka kita apa? Berdosa. Kalau tidak mencintainya saja berdosa, maka bagaimana lagi dengan apa? Dengan mencelanya. Ya, tayyib. Wajah fil i'tiqad al-Qadiri. Kemudian dalam kitab i'tiqad al-Qadiri, ya, halaman 248, wa huwa al-i'tiqad alladhi jama'a al-khalifatu al-Abbas al-Qadir billah. Dan keyakinan ini, akidah ini dibangun oleh Khalifah Al-Abbas Al-Qadir billah. Ya, beliau meninggal pada tahun 422 Hijriah. Beliau jadi membangun satu akidah, ya, menetapkan satu akidah supaya itu disepakati oleh ulama dan manusia pada saat itu. Apa akidah mereka? Yajibu ayyuhabbas sahabatu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullihim. Wajib mencintai seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah. Ya. Wa na'lamu annahum khairal khalqi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus meyakini bahwa mereka adalah makhluk terbaik setelah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya, Imam Malik rahimahullahu taala berkata, kana salaf. Ya, perhatikan, kana salaf, orang-orang salaf, ini orang salaf loh. Ya, yu'allimuna auladahum hubba Abu Bakrin wa Umar. Mereka orang salaf itu mengajarkan kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar, anak-anak mereka ajarkan kecintaan
terhadap Abu Bakar dan Umar, kama yu'allimuna surata minal Quran. Perhatikan, mereka mengajarkan kecintaan kepada anak-anak mereka, kecintaan terhadap Abu Bakar dan Umar seperti mereka mengajarkan satu surah dalam Al-Quran. Coba dibandingkan nih, ya. Jadi mereka salaf itu mengajarkan kecintaan kepada anak-anak mereka terhadap siapa? Kepada Abu Bakar dan Umar. Seperti mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka surah minal Quran, satu surah dari Al-Quran. Masya Allah. Ya, jadi dibandingkan dengan Al-Quran kan seperti itu. Ya, sampai dibandingkan seperti itu bahwa mereka ya seperti itu caranya mengajarkan kecintaan terhadap Abu Bakar dan Umar. Sama ketika mereka mengajarkan satu surah dari Al-Quran. Ya, berbeda dengan kita sekarang. Ya, maka sekarang kita lihat. Kenapa anak-anak kita nggak ada yang mengenal generasi para sahabat? Mereka lebih mengenal Spider-Man, ya Superman, Batman dan man-man lainnya gitu kan, yang fiktif, ya, yang tokoh-tokoh fiktif. Mereka anggap itu pahlawan, orang hebat, padahal itu fiktif. Sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau kita dengarkan kisah-kisah mereka nantinya, kita kalau kalau kisah-kisah tersebut datang kepada kita bukan dalam riwayat-riwayat yang sahih, maka mungkin kita tidak akan percaya. Itu saking dahsyatnya mereka, saking dahsyatnya keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah taala alam bisawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, insyaallah. Ya, pada pertemuan berikutnya baru kita masuk ke sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib, wallahu taala alam bisawab. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanya, enggak apa-apa. Iya, fadal. Nah, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakallah. Kemudian yang ditanyakan yang pertama adalah tadi dikatakan bahwa Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Allah melihat hati manusia. Kemudian yang paling baik adalah hati Rasulullah SAW. Dan kemudian melihat lagi dan yang baik adalah perasaan. Pertanyaannya adalah, bukankah para hati-hati yang menciptakan Allah? Kenapa? Bukankah hati ini yang menciptakan Allah? Nah. Jadi kenapa tadi dikatakan bahwasanya Allah melihat hati yang paling baik adalah hati Rasulullah SAW? Baik. Pertanyaannya begitu, dan itu bagaimana ya pencerahannya gitu. Kemudian yang kedua adalah yang tadi disinggung bahwasanya banyak ibu-ibu yang dengan sinetron sebagainya itu, kemudian kalau diruntut-runtut bahwasanya TV itu biasanya nyediakan para suami katanya. Menyediakan apa? TV yang dilihat oleh para ibu itu, istri kita mungkin ya gitu. Yang memberikan TV-nya kan suaminya. Iya. Jadi gimana TV itu jadi tertulis terus? Taib. Yang pertama ya, ini ya pertama. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hati-hati. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati. Makanya doa yang salah satu doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang yang dijamin istiqomah kan. Tapi salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW, dan semestinya ini juga kita tidak tinggalkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau pernah berpesan, ketika engkau sujud, ya, la tatruk, janganlah engkau meninggalkan 3 doa ini. Ya, 3 permintaan ini dalam sujud kalian. Yang pertama apa? Yang pertama adalah doa apa? Doa meminta keteguhan, ya, diistiqomahkan hati kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini diantaranya. Kemudian yang diminta apa lagi? Ya taubatan nasuha qablal maut. Taubatan nasuha sebelum meninggal dunia. Ya. Kemudian satu lagi apa ya? Nah, husnul khatimah, barakallahu fiik. Ya, ini yang beliau pesankan untuk terus kita minta-minta dalam sujud kita. Jadi jangan sampai kita bangkit dari sujud, kata beliau, sebelum berdoa dengan 3 doa ini. Ya, meminta keteguhan hati, ya, kemudian meminta husnul khatimah, kemudian meminta taubatan nasuha sebelum kita meninggal dunia. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa sesungguhnya hati-hati anak Adam itu baina asabi'illah, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika Allah menghendaki, azagahu, Allah akan lencengkan hati tersebut. Ya, wa insya, jika Allah menghendaki, aqamahu, maka Allah akan menjadikan hati tersebut istiqomah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan cuma apa yang ada di dalam hati kita saja. Allah yang menciptakan, bukan cuma mengetahui apa yang ada dalam hati, bahkan
semut yang terkecil berada di lubang terdalam yang ada di alam semesta ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah yang menciptakan hati kita semuanya, ya. Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang melencengkan hati kita, Allah yang mengistiqamahkan hati kita. Makanya kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan hati kita, ya. Jadi jangan percaya diri, jangan pede, saya kan udah ngaji, saya udah 15 tahun ngaji, masa iya sih saya mau begini? Jangan. Rasulullah loh, Rasulullah. Ya, orang yang paling bertakwa yang ada di atas permukaan, orang paling bertakwa yang pernah menginjakkan kaki di atas permukaan bumi ini siapa? Rasulullah SAW. Dan ternyata doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah adalah apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai muqallibal qulub, pembolak-balik hati. Kenapa namanya qalb? Kenapa namanya qalbun? Karena dia berbolak-balik. Hari ini A, besok bisa B. Jam ini A, jam kemudian bisa B. Kan seperti itu hati. Makanya kita meminta kepada muqallibal qulub, kepada yang zat yang membolak-balikan hati, tsabbit, tetapkanlah qalbi ala dinika. Baik, Allah taala alam bisawab. Kemudian yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolonglah kalian dalam permasalahan, dalam perkara takwa. Ini dalilnya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam apa? Dalam maksiat, dalam memaksiati Allah, dalam pelanggaran. Siapapun yang memberikan TV istrinya, putrinya, lalu kemudian dipakai untuk menonton drama Korea, dan dia tidak ada usaha untuk mencegahnya, dia juga berdosa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah apa? Ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap yang dipimpinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri-diri kalian, wa ahlikum, keluarga-keluarga kalian, nara, dari api neraka. Ya, jadi kita yang bertanggung jawab gitu loh. Jadi kalau misalnya kita beli TV, kalaupun terpaksa kita harus beli TV misalnya, ini hanya buat nonton roja dan TV-TV sunnah lainnya, nggak boleh yang lainnya. Ya, begitu kita masuk, ya, buru-buru dimatiin, diganti channel gitu. Yang penting kita ada usaha untuk mencegah perbuatan tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran di hadapan matanya, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah dengan apa? Dengan tangannya. Rumah tangga kita, anak istri kita di bawah kekuasaan kita, maka tugas kita merubah dengan tangan. Ya, merubah dengan apa? Dengan tangan, bukan ambil remote-nya, ambil TV-nya, jual murah. Ya, nggak ada lagi, udah kita udah insaf kok, enggak ada lagi gitu, nggak ada TV lagi di rumah. Karena kenapa? Dari hari ke hari dikasih tahu, jangan nonton begini, jangan begini, dibiarkan. Ya, Allah taala alam bisawab. Nah, taib, Bapak, silakan. Ya, sama-sama Bapak. Nah, Allahumma shalli. Naam. Juga kita membaca dalam sejarah, mereka juga saling berselisih, bahkan saling membunuh dalam beberapa sesi perang. Ini pencerahannya gimana, Ustaz? Taib, ini panjang sekali ya. Ini masalahnya sudah masuk kepada fitnah dan kita belum masuk ke sana. Ya, kita belum masuk ke sana. Ini fitnah, ya memang terjadi ya ketika di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu sudah mulai terjadi fitnah. Ya, kita akan pelajari nanti dari awal, dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian di zamannya Ali, kemudian dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu taala anhu, beliau adalah pintu fitnah. Maksud dalam hal ini beliau adalah pintu yang membentengi umat dari fitnah. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Seperti yang dikatakan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau pernah ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kata Umar bin Khattab ketika beliau sudah menjadi khalifah, beliau mengatakan, "Man minkum yahfad qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil fitnah." Siapa di antara kalian yang menghafalkan sabda Rasulullah tentang fitnah? Ya. Kemudian Hudzaifah bin Yaman, sahabat spesialis meriwayatkan hadis-hadis tentang fitnah. Ya, karena Hudzaifah bin Yaman, beliau itu
beliau mengatakan sahabat yang lainnya itu bertanya kepada Rasulullah anil khair, tentang kebaikan. Adapun saya bertanya kepada Rasulullah anis syarri, tentang keburukan, tentang fitnah gitu kan, seperti itu. Makhafatan, karena saya takut terjatuh kepada fitnah tersebut. Ya, jadi beliau kalau orang menanyakan kebaikan kepada Rasulullah, beliau menanyakan tentang apa? Fitnah. Makanya Hudzaifah ibnul Yaman adalah merupakan sahabat rujukan ketika ada sahabat lain yang mau bertanya tentang fitnah. Ya, Umar bertanya, "Man minkum yahfaz qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil fitnah?" Siapa di antara kalian yang menghafalkan sabda Rasulullah tentang fitnah? Kemudian Hudzaifah mengatakan, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi." Fitnah seorang laki-laki pada keluarganya, anaknya, hartanya, tetangganya. Ya, kemudian fitnah tersebut bisa dipadamkan dengan salat, dengan sedekah, dengan puasa, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Laisa dzalika bukan itu yang aku inginkan, bukan fitnah itu yang aku inginkan. Akan tetapi saya bertanya tentang fitnah, yang mana fitnah itu seperti kalmauj, seperti gelombang yang sangat besar yang menghantam kaum muslimin." Maka apa kata Hudzaifah? "Ma alaika ya Amiral Mukminin." Anda tenang wahai Amirul Mukminin. Enggak bakal ada fitnah yang bisa terjadi selama Anda masih hidup. Jadi beliau adalah pintu yang membentengi umat dari fitnah. Ketika Umar bin Khattab masih hidup, Allah menahan semua menutup semua pintu-pintu fitnah. Makanya di zamannya Umar menjadi khalifah itu nggak ada fitnah sama sekali. Ya, perselisihan kecil, nyaris nggak ada. Antum tahu nggak? Waktu Abu Bakar menjadi khalifah, itu Umar diangkat menjadi qadhi di kota Madinah. Selama 1 tahun, Umar nggak pernah menghadapi satu kasus pun. Coba antum jadi RT sekarang, setiap hari berapa permasalahan? Apalagi kalau daerah begini nih, orang ngeluh, mampet lah, parkir mobil sembarangan, ribut lah gitu kan. 1 tahun, bayangkan 1 tahun nggak ada fitnah, nggak ada orang bawa kasus di hadapannya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di zamannya Abu Bakar, ya fitnah ada, nanti akan kita pelajari. Di zamannya Umar nggak ada fitnah sama sekali. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, maka jebollah fitnah tersebut. Ya, maka Hudzaifah mengatakan bahwa ma alaika ya Amiral Mukminin. Tenang aja, selama Anda hidup wahai Amirul Mukminin tidak akan terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Kemudian Umar mengatakan, "Ayuk sarudzalikal bab am yuftah?" Apakah pintu tersebut nantinya akan dirusak atau dibuka secara normal, ya, secara baik-baik? Maka kata Hudzaifah, "Bal yuksar." Dirusak dengan terbunuhnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Disitulah mulai terbuka fitnah. Di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu umat Islam mencapai kejayaan, puncak-puncak kejayaan, penaklukan di mana-mana. Ya, sampai akhirnya timbullah fitnah pemberontakan. Ya, akhirnya berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Apalagi di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menjadi khalifah selama 4 tahun. Selama 4 tahun itu, di zamannya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, itu tidak ada satupun perluasan wilayah, tidak ada penaklukan satupun, nggak ada penaklukan. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu disibukkan dengan urusan dalam negeri, fitnah yang terjadi ya sama kaum muslimin pada saat itu. Ini termasuk betul ada pertumpahan darah di antara mereka, ya, akan tetapi ini insya Allah nanti kita bahas. Dan di antara kewajiban kita terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, di antara kewajiban kita adalah kita tidak boleh ikut campur dengan fitnah yang terjadi di antara mereka. Ya, ini kita tutup mulut kita tutup. Itu urusan mereka. Ya, itu ijtihad mereka. Mereka semua adalah orang-orang mujtahidun, orang-orang yang berijtihad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa idza jtahadal hakim, apabila seseorang yang memang diberikan kapasitas untuk berijtihad, kemudian berijtihad, apabila dia benar dalam ijtihadnya itu falahu ajran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Ya, kalau dia salah dalam ijtihadnya kata Rasulullah, maka dia tetap akan mendapatkan 1 pahala. Mereka berperang, mereka berselisih pendapat di antara mereka, itu ijtihad di antara mereka. Ya, itu ijtihad di antara mereka. Dan kita harus ketahui juga bahwa banyak di antara mereka para sahabat yang tidak ikut dalam fitnah tersebut, menarik diri, tidak ikut ke sini dan tidak ikut ke sini. Ya, dan apa yang terjadi di antara mereka itu adalah pertanggungjawaban mereka. Ya, dan kita sebagai orang-orang yang datang belakangan, ya, tugas kita adalah kita tidak boleh mengomentari apa yang terjadi di antara mereka. Ya, sebagaimana kata para ulama terdahulu, ya, orang-orang salaf, bahwa kita
Allah Subhanahu wa taala, seperti kalau tidak salah perkataannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tidak sampai ikut bersama dengan tidak hidup di tengah-tengah fitnah mereka, maka kita juga kewajiban kita menjaga lisan kita untuk tidak mengomentari mereka. Ya Allah taala alam bisawab. Insyaallah nanti akan kita pelajari. Sudah ya? Ya, baik. Kita cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadaniyallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.